Etika pergaulan dengan teman sebaya. A. Definisi etika. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Kita semua manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi kita semua, walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan, secara pribadi tetap membutuhkan dan memerlukan orang lain untuk mengantar ke tujuan yang kita butuhkan. Agar terjadi hubungan yang harmonis kalian perlu pembinaan dari sekarang ini, sehingga nantinya tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya peer group. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama, seperti meminum minuman keras, kecanduan obat-obat terlarang, drug addiction, kriminalitas, sadisme, pacaran bebas, free love, dan bahkan free sex sama Levan atau kumpul kebo. Dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani manusia, yaitu kebutuhan sosial seperti 1. Kebutuhan akan pengakuan sosial, need for affiliation. 2. Kebutuhan akan keterikatan persaudaraan dan cinta kasih, belongingness and love needs. 3. Kebutuhan akan rasa aman, perlindungan, safety needs. 4. Kebutuhan akan kebebasan, independence. 5. Kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain, self-esteem needs. Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana bentuk pergaulan remaja yang mungkin juga sedang Anda alami sekarang adalah sebagai berikut. 1. Pergaulan persahabatan. Pergaulan ini sifat hubungannya hanya sebatas berteman yang didasari adanya kesamaan di antara mereka, seperti kesamaan sekolah, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang status sosial ekonomi. 2. Pergaulan percintaan. Masa remaja ditandai dengan mulai matangnya terjadi perubahan fungsional organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Perubahan-perubahan itu dapat menimbulkan hasrat libido pada lawan jenisnya. Pada masa ini, remaja hidupnya makin romantis, senang berhias diri, menyusun atau mengarang puisi-puisi cinta, dan senang membaca novel-novel percintaan. Remaja mulai berminat atau menaruh perhatian yang lebih dalam untuk bergaul lebih akrab dengan lawan jenisnya. Keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih dengan lawan jenisnya merupakan fitrah manusiawi yang tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halangi. Persoalannya adalah bagaimana agar dalam menyalurkan fitrah cinta kasihnya itu tidak melanggar norma agama atau adat istiadat. B. Cara untuk membina persahabatan. Ada beberapa cara untuk membina hubungan persahabatan yang baik pergaulan dengan sesama teman, antara lain: 1. Belajar menghargai. Pada dasarnya semua orang ingin dihargai, tidak peduli apakah ia orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak seagama, sesama suku atau tidak sesama suku, semuanya ingin dihargai secara proporsional. Namun sayangnya, banyak orang di kalangan kita yang tidak mau menghargai orang lain, padahal menghargai orang lain
bukan berarti memberikan sesuatu yang besar nilainya. Misalnya saja menghargai pendapat orang lain. Hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, jangan berharap orang lain akan mau menghargai kita. 2. Belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Kita perlu menghormati orang, bahkan orang yang seumuran dengan kita. Bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik, dengan kata lain, ciptakan suasana saling menghormati di antara kita. 3. Mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji. Sebab, orang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Artinya kita harus menghindari sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. 4. Mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil keras dan jujur, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman kita tadi dengan penuh keikhlasan. Sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaannya, artinya tanpa dibuat-buat, akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Meskipun pujian yang kita berikan itu dalam bentuk sekecil apapun. Oleh karena itu, dalam rangka membina hubungan yang baik antar sesama teman, sebaiknya kita jangan pelit memberikan pujian. 5. Mau memberikan motivasi. Perjalanan hidup seseorang tidak selamanya berjalan mulus. Artinya ada kalanya ia mengalami masalah seperti patah semangat atau putus asa dan lain sebagainya, sehingga ia kehilangan semangat, malas, tidak bergairah. Bila kita mempunyai teman yang mengalami demikian itu, maka sebagai teman yang baik, tentunya akan memberikan motivasi dorongan, sehingga teman kita tadi tumbuh kembali rasa percaya dirinya. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sebaiknya kita harus pandai-pandai memberikan motivasi, khususnya terhadap teman yang sedang mengalami suatu masalah. 6. Tidak bercanda keterlaluan. Kalau kita bersenda gurau hal-hal yang kecil, mungkin tidak masalah. Tetapi, kalau sudah di luar batas, maka hubungan itu bisa langsung retak. 7. Hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar baik dan saling menghormati satu sama lain. Hormati saran teman dan dengarkan apa yang sahabat ungkapkan. Ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun. Kepribadian yang berbeda antara kita dan sahabat akan dapat menjadi pelengkap satu sama lain. Tetapi bukan berarti kita harus menceritakan segala hal kepada sahabat. 8. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Percayalah, ketika kita mengkhianati sebuah persahabatan, maka tidak akan mendapatkan sahabat terbaik lagi. Beri dukungan ketika sahabat kita sukses dan selalu mengagumi prestasinya. Ketika ada konflik di antara persahabatan, dapat diselesaikan dengan saling terbuka satu sama lain. Memaafkan memang tidak gampang, tapi memaklumi bahwa setiap orang dapat membuat suatu kesalahan dan demi kebaikan dan menjaga persahabatan agar tetap utuh. Ketika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Di antara beberapa unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya itu adalah: 1. Pilihan teman yang berakhlak baik. 2. Bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. 3. Kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. 4. Kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok.
5. Jadikanlah sikap solidaritas semua buta di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. 6. Hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama tidak normal. 7. Jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama.